Shalom. Puji syukur kita diizinkan Tuhan berada di hari pertama di minggu kedua bulan Februari 2025. Berkat Tuhan yang tidak ternilai masih kita rasakan dan nikmati di pagi hari ini. Jemaat sekalian, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, para simpatisan dan pendengar yang setia renungan pagi, mari kita membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih atas segala kuasa, rahmat dan anugerah-Mu yang begitu berharga bagi kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat, bahkan umat-Mu di dunia ini. Engkau hadir selalu melindungi dan memberikan kekuatan sebagai berkat kami bekerja dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan kami dan keluarga kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, dan berikanlah hikmat-Mu untuk hidup menurut kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima kebijaksanaan dan petunjuk-Mu lewat pembacaan Alkitab kami di hari ini, Ulangan 31 ayat 10. Anugerahilah kami hikmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Jemaat, saya mengajak kita membaca Ulangan 31 ayat 10 yang berbunyi, Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang ditetapkan pada tahun penghapusan utang, selama hari raya Pondok Daun. Jemaat Tuhan, renungan harian yang disampaikan oleh Sinode Gemim dalam Ulangan 31 ayat 10 untuk direnungkan hari ini. Satu ayat ini merupakan bagian dari perikop Ulangan 31 ayat 9 hingga 13 yang akan kita renungkan di sepanjang minggu ini. Tema renungan pagi adalah waktu yang ditetapkan untuk membaca hukum Taurat. Jemaat yang diberkati Tuhan, naskah Ibrani menyebut kitab Ulangan sebagai Hadebarim, artinya perkataan, yang diambil dari permulaan kitab ini yang berbunyi, inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan. Kitab Ulangan menceritakan tentang hukum Taurat yang dijelaskan kepada orang Israel di padang gurun. Nah, kitab ini tidak memuat hukum baru, melainkan penjelasan tentang hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagai persiapan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Musa mengatur beberapa hal bagi masa depan bangsa Israel, seperti mengalihkan kepemimpinan kepada Yosua, pembacaan hukum Taurat setiap akhir 7 tahun, menyanyikan pembebasan Israel, dan memberkati suku-suku Israel. Itu berarti Allah tetap memelihara janji untuk terus menyertai Israel. Secara khusus, teks yang direnungkan pada minggu ini, Ulangan 31 ayat 9-13, memuat amanat Musa kepada imam-imam dan semua tua-tua Israel untuk membacakan hukum Taurat bagi bangsa Israel pada setiap akhir 7 tahun, yaitu pada hari raya Pondok Daun. Ayat 10 dari Ulangan pasal 31 ini yang kita baca khusus hari ini, berisi perintah untuk membacakan hukum Taurat, ya seperti yang disampaikan tadi pada saat tertentu,
yaitu akhir 7 tahun yang dikenal dengan tahun Sabat dan juga tahun penghapusan hutang. Pembacaan hukum Taurat dilakukan tepatnya pada hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya ini juga sering disebut dengan Sukkot, yang merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil-hasil panen mereka dan dirayakan selama 7 hari. Di samping itu, Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan untuk mengingat pemeliharaan Tuhan ketika orang Israel mengembara di padang gurun. Nah, ayat ini memberikan 2 pesan yang dapat kita perhatikan. Pertama, pembacaan hukum di sekitar akhir tahun adalah perintah yang harus dilakukan secara tetap atau terus-menerus. Ini bertujuan agar setiap generasi tetap mendengar, belajar takut akan Tuhan, dan tentu saja setia melakukan firman-Nya. Begitupun bagi kita sebagai keluarga Kristen, kita harus konsisten, tetap membacakan dan memberitahukan firman Allah itu bagi seluruh anggota keluarga. Sebab takut akan Tuhan menuntun perjalanan hidup keluarga dalam hikmat dan pengertian darinya. Kedua, pembacaan hukum Taurat pada setiap akhir 7 tahun yang adalah waktu pembebasan hutang dan perayaan pengucapan syukur memperlihatkan juga bagaimana umat Allah harus memberlakukan hukum Tuhan itu dengan tindakan nyata, yaitu dalam hal mengasihi Allah dan sesama manusia. Tindakan orang Israel memberikan pengampunan bagi orang yang berhutang merupakan bentuk mendengar dan mempraktikkan secara nyata kasih Allah itu. Sehingga perayaan Hari Raya Pondok Daun benar-benar menjadi perayaan pengucapan syukur bagi umat, di mana mereka mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Jadi ketika mereka membacakan hukum Tuhan, orang Israel mengingat semua tindakan baik Tuhan dan mempraktekannya kepada sesama. Jemaat yang diberkati dan kasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu sebagai keluarga Kristen, marilah kita sediakan dan pakai waktu anugerah Tuhan ini untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup yang tetap dan diaplikasikan dalam peran dan tanggung jawab kita masing-masing di tengah keluarga. Ulangan 31 ayat 10 mengajarkan pentingnya firman Tuhan dan menaati perintahnya. Prinsip ini sangat relevan termasuk bagi kita yang hidup di kota besar seperti Jakarta, di mana kesibukan, tekanan hidup, dan tantangan zaman modern sering membuat kita lupa akan kehendak Tuhan. Jakarta adalah kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan. Kesibukan kerja, kemacetan, dan tuntutan ekonomi sering membuat orang terlalu fokus pada urusan duniawi sehingga lupa meluangkan waktu untuk Tuhan. Jakarta sebagai kota metropolitan menawarkan banyak kenyamanan, tapi juga banyak godaan. Banyak orang tergoda oleh gaya hidup konsumtif, materialisme, atau bahkan kompromi-kompromi dalam nilai-nilai iman demi mengejar kesuksesan duniawi. Tuhan meminta umatnya untuk secara rutin mendengar firman-Nya agar tidak melupakan janji dan hukum-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga yang mengabaikan firman Tuhan dapat menjadi lemah menghadapi pergumulan dan pencobaan hidup. Sebaliknya, mereka yang setia membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan bisa dilihat dari cara pandang dan gaya hidupnya
yang setia dan takut melawan segala ketetapan dan firman Tuhan. Mereka berhikmat dalam segala perkara, tidak gampang tergoda untuk menipu. Betapa besar pun godaan itu. Mereka takut bersikap tidak jujur karena itu yang diajarkan Tuhan. Mereka tidak egois, tidak gampang khawatir, dan selalu terlibat aktif dalam mendukung pelayanan Tuhan. Saya percaya kita semua menyadari bahwa semua yang kita miliki, baik itu pekerjaan, kesehatan, maupun keluarga adalah berkat Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami dengan hikmat-Mu, agar kami selalu menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan keluarga dan gereja, sehingga kehidupan keluarga kami senantiasa dituntun berdasarkan perintah-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin.